Jangan ditunda-tunda lah nikah itu. Setuju Pak? Nunda-nunda nikah itu lebih berbahaya. Dipercepat saja nikah itu. Setuju? Yang belum kawin yang jawab nih, yang sudah kawin diem aja, apalagi yang sudah punya cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi halala lana nikah wa harrama alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala Nabiina Muhammad alladzi jaa bihi dinul Islam li sa'adatil bashari dunyawiyatan wa ukhrawiyah wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu bihifdzi syariah wa ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum wa iyakunu fuqara yughnihimullah innallaha wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Para alim ulama yang dicinta dan mulia, hadir di tengah kita ini Ustadz Kondang Mudo nih, Ustadz Sony dari Curup ya ini. Cukup berwibawa, jenggotnya juga sangat mempesona itu. Ustadz Supartono sebagai dua-duanya ini bintang di majelis cinta Al-Quran. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga asatiz yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tokoh masyarakat, pemerintah setempat yang terhormat, tadi telah memberi sambutan seorang pengusaha muda, ananda kami, Haji Sembodo. Beliau ini punya jasa besar dengan pesantren Mazra'illah dan Ar-Risalah. Beliau sebagai pengusaha yang Abaji banyak ngutang dulu, dan utangnya nggak pernah ditagih. Subhanallah. Kecuali Abaji malu sendiri kalau nggak bayar. Nah, kita doakan semoga usahanya terus berkembang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, Abaji berkat karunia Allah sehat sempat hadir memenuhi undangan kemarin dipimpin oleh ananda kami Haris Amin, pengantinnya sendiri yang langsung mengundang Abaji dengan bawa sogokan pula, bawa-bawaan soalnya. Jadi selain memang kami menyukai mereka-mereka ini karena mereka-mereka ini adalah orang-orang muda yang bisa Abaji sebut sebagai mujtahid fil Islam, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Dan secara hukum memenuhi undangan walimah itu hukumnya wajib, terutama walimah nikah. Selagi tidak ada uzur yang muktabar. Karenanya kalau ada undangan nikah segera kita hadiri. Undangan walimah nikah tentu ada kajiannya kalau dibandingkan undangan pesta, beda lagi.
Insya Allah ini masuk dalam kategori undangan walimah nikah dan nampak dilaksanakan secara Islam. Mudah-mudahan ini merupakan awal keberkahan dari rumah tangga kedua pengantin ini. Antara laki-laki dan perempuan berbeda. Memang laki-laki sama perempuan itu mesti ada keterpisahan. Coba rasakan sekarang ini. Di belakang sana itu yang rame lato-lato. Jadi kalau dikumpulin, jangan-jangan malahan kurang khidmat dengernya, ya Pak? Iya Pak? Iya baiklah, supaya cepat selesai ya ceramahnya ini nih. Nggak tahu speakernya nyampe nggak sama ibu-ibu sana tuh? Nah, mudah-mudahan nyampe speakernya. Baik, sedikit menyegarkan, ada hal yang ingin saya lucukan sedikit. Tadi itu agak ngeri-ngeri sedap. Pernikahan tadi itu takut keseleo nyebut kalimat. Penghulunya namanya Agus Salim, pengantinnya Agus Salimin. Saya tadi keder-keder, jangan-jangan kage walinya salah sebut, Agus Salim, nah ngawat. Tapi yang dikhawatirkan tidak terjadi, alhamdulillah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya tertarik juga dengan protokol tadi itu. Nah, kalau Agus Salimin ini sudah, tuh salah pula nyebutnya ya dah. Agus Salimin ini sudah nikah, maka yang lainnya segera, jangan ditunda-tunda lah nikah itu. Ya, setuju Pak? Nunda-nunda nikah itu lebih berbahaya. Dipercepat saja nikah itu. Setuju? Yang belum kawin yang jawab nih, yang sudah kawin diem aja, apalagi yang sudah punya cucu. Ada 5 perkara kata Rasulullah yang harus dipercepat. Yang pertama, taubat, jangan ditunda-tunda, takut mati mendadak. Betul? Banyak orang mati mendadak ini, apalagi yang muda-muda nih. Ngebut, nombor truk berhenti, mati. Tiang listrik, mati. Makanya jangan nunggu tua, taubat. Kalau yang tua malah justru sering matinya agak lambat. Sakit panas dulu, demam batuk dulu, berobat ke dokter sehat, balik batuk lagi, keluar masuk rumah sakit, sudah habis duit baru mati. Itu yang tua, yang muda lebih cepat. Masya Allah. Ayo, kata Rasulullah begitu. Kamu nunda-nunda taubat, apa yang ditunggu? Bisa saja mati mendadak. Nauzubillah. Yang kedua, sholat, jangan ditunda-tunda sholat. Yang ketiga, bayar utang. Insya Allah, Ji, semoga Abah Ji nggak ada utang ya. Alhamdulillah, bayar utang. Abah Ji beli resep, kasih resep. Siapa yang punya utang pasti terbayar. Asal ada niat untuk bayar utang sebesar apapun. Orang utang 50 miliar saja sudah ada yang nanggung, betul gak itu? Di TV kan rame tuh, ada orang punya hutang 50 miliar, sebut katanya, mana buktinya? Segera akan dibayar. Tuh kalau ada niat bayar. Tahu yang utang 50 miliar, tahu? Nah, udahlah, tahu baiklah. Gitu. Yang nggak tahu tanya sama yang tahu. Berikutnya, bagi waris, jangan ditunda-tunda. Warisan orang yang sudah meninggal suaminya, segera istrinya berbagi waris. Jangan ditunda-tunda. Ini punya emak, yang ini punya kamu nak. Kalaupun masih dikuasai oleh wong tuanya karena emak masih ada, di sinilah tempat hidup emak, tapi sudah dibuat warisannya di notaris. Begitu orang tuanya meninggal, sudah terbagi dengan indah. Jangan ribut. Siapa tahu emaknya masih muda pula. Di sini ada duda muda pula. Nah, jangan ditunda lagi tuh. Kelima, nikah. Kalau ketemu di sini ada
bujang, ada gadis yang sudah layaknya menikah, nikahkan saja. Nikahkan saja, akan lebih selamat. Saya sedikit koreksi dengan protokol tadi, anak kami tadi, kapan sudah mapan nikah, nggak usah nunggu mapan, nanti dimapankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setuju? Ya, setuju nggak setuju ini Allah yang ngomongnya. Nih saya bacakan di sini nih, yang tadi dibacakan oleh saya tadi. Mau dengar, mau ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Pelit nian jawab dikit Allah. Nah, ini sudah pikirannya ke ini Allah yang bilang, wa ankihul ayama, jomblo-jomblo itu nikahkan saja, tapi minkum, dari kalangan kalian, maksudnya sesama muslim. Kalau tidak muslim jangan, ada jomblo nggak muslim jangan. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, manakala orang itu pasangan yang tidak muslim, saat itu batal udah nikahnya. Imam Ahmad tuh paling tegas. Bahkan ada orang laki-lakinya sholat, perempuannya nggak sholat, sengaja ninggalkan sholat bukan karena uzur, kata Imam Ahmad paling tegas, paling keras hukumnya di antara imam 4 itu, dia sudah layaknya segera berpisah gitu. Karena yang tidak sholat itu akan membawa wangsit buruk dalam keluarga menurut Imam Ahmad. Jadi kalau memang sudah kalangan muslimnya pas pasangannya, segera nikahkan. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh, tengok kesolehannya. Nah, ini Masya Allah, kedua pengantin ini pas nih ayat ini. Tadi diceritakan, beliau ini adalah aktivis Islam, menikahi wanitanya aktivis tahsinul Quran. Subhanallah. Jadi kalau bapak-bapak punya anak-anak dalam kelompok remaja yang agak bandel-bandel, nah, undang beliau ini, undang beliau ini. Tidak usah pikiri amplopnya, nggak usah. Yang dipikiri isinya. Undang, suruh nasihati beliau, ya Gus ya, siap Gus ya. Nanti Abah juga undang ke Mataram 2, pesantren Mataram 2, Mazrailah 2. Akan kumpulin remaja-remaja, suruh beliau nasihatinya. Jangan pelit Tigo, jangan pelit, sebab kita kadang orang tua nggak sanggup nasihati anak kita sendiri, betul? Minta beliau, ayo berembuk bersama. Dan Gus, nggak usah juga mikiri soal duit ya, tidak usah pikiri. Abaji doakan semoga yang mikirinya panitianya, amin. Setuju dah kira-kira? Nggak usah pikirin karena panitianya sudah mikirin. Nah begitu. Nah ya, jadi kalau sudah ketemu begitu, nah, terus ayat ini menunjukkan wa iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kedua pengantin itu memang miskin, fuqara, bahkan lebih dari miskin, fakir, itu ji, yughnihimullah, Allah yang akan memperkayanya. Dengan apa? Min fadli, akan dikaruniakan dari Allah. Ini baru nikah, sudah ada promosi, suruh ngundang. Ini Masya Allah. Dan yang mempromosikannya lagi tidak sembarangan ini, Ketua MUI yang kalau sampai kamu nggak ngundang lah keterlaluan. Serius ini. No.
Masya Allah, anak muda ganteng, ahli ibadah, soleh, dapat keluarganya, istrinya guru tahsin Al-Quran. Masya Allah. Belum lagi yang lain, baru bisa baca Fatihah kalau dibaca dengan benar. Surat Fatihah itu 5 quriat lah. Tujuannya seperti apa waktu nak baca Quran Fatihah, apalagi lengkap dengan Al-Qurannya. Tidak ada orang yang bergelut dengan Al-Quran kecuali selalu ditunjuk oleh Allah jalannya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang kami hormati, saya setuju baik dengan anak kami tadi yang sudah mapan baru nikah tapi belum mapan juga sudah nikah saja. Itu kata Allah, nanti Allah yang akan memperkaya. Masya Allah. Jaminan lagi dari Rasulullah, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Barang siapa yang nikah semata-mata karena Allah, daripada saya berdosa, daripada saya larak lirik enggak halal, lalu kemudian walinya menikahkan pula karena Allah bukan karena pendapatan. Ini kan kebanyakan yang ditanya itu gaweannya, padahal yang ditanya itu mestinya sholatnya. Kamu seneng sama si Anu itu ahli masjid apa bukan? Itu mestinya orang tua nanyanya di situ, jangan gaweannya apa. Tapi itu juga tidak salah. Tapi yang paling utama, ibu-ibu dengar. Ya, mudah-mudahan dengar ya. Kalau enggak dengar minta panitianya apa, speakernya pasang sana. Calon mantu itu yang ditanya ahli masjid apa bukan? Kalau sudah ahli masjid, subhanallah, sumber rizki. Makanya kata Allah itu minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjid ke masjid nih bulan Rajab nih. Jangan tidak tahu di masjid itu di sana banyak orang soleh. Kalau kita rajin ke masjid, ketemu semua orang baik di situ. Di masjid itu ada orang alim di sana, kita akan dapat ilmu di situ. Oi bapak-bapak, kalau anaknya pengen sukses suruh masuk ke masjid. Jangan cuma disenangi pergi ke tempat mall, ya, di tempat rekreasi, bawa ke masjid. Tapi yang tidak ganggu sholat. Tapi kalau yang masih ganggu sholat, apalagi yang ngompol, jangan jangan dibawa. Yang sudah mumayyiz menurut Imam Syafi'i, kurang lebih umurnya 7 tahun atau 8 tahun, yang sudah bisa diajak ngomong. Dan suruh sholatnya di belakang aja, suruh belakang, kecuali kita sudah sholat. Jadi nikah yang karena Allah ini apa janjinya? Istahaqqa wilayatallah, dia berhak mendapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berhak diwalii oleh Allah, dikasihi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi modal nikah bukan duit. Modal nikah adalah kesolehan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jangan nanti nikah itu diberat-beratin. Sekarang ini kami tengok nikah itu diberat-beratin. Kenapa kamu belum nikah? Belum ada duit. Emang duitnya berapa yang dibutuhkan? Nih, nikah ini yang penting ada mas kawin. Nggak usah gede-gede mas kawinnya, kalau memang kemampuannya nggak gede. Tapi kalau kemampuannya gede, jangan kecil-kecil mas kawinnya, nggak boleh kecil-kecil. Kalau punya kemampuan, aku terima nikahnya dengan mas kawin Bukit Sulap, ambillah. Nah, kalau memang Bukit Sulapnya punya dia. Jadi adabnya nikah, perempuan tidak boleh terlalu masang mas kawin terlalu besar kalau kira-kira lakinya tidak mampu. Tapi laki-laki yang kaya raya jangan kecil-kecil mas kawinnya, gedein.
Rasulullah menikahi Siti Khadijah dengan mas kawin 30 ekor unta merah. Masya Allah, 1 M satu untanya kalau sekarang itu. Gitu. Siapa bilang Rasulullah miskin? Cuma Rasulullah lebih suka hidup cara miskin. Orangnya nggak miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, jadi urusan walimah nikah itu satu, ada pengantinnya laki-laki dan perempuan. Jangan seperti orang lain itu pengantinnya sama-sama laki-laki. Emang mau ngapain? Saya nggak terbayang. Apa mau ngadu beduk? Laki-laki. Hanya ini bagi ada yang sama-sama perempuan, seolah-olah nak ngadu layang-layang. Ini nggak benar. Bukan hanya nggak benar, mengundang murka Allah. Satu negara ditumpas oleh Allah gara-gara seperti itu. Karena itu jangan diam baik kalau ada yang begitu tuh, cerita, laporan, nasihati. Kalau nggak bisa nasihati, ya mungkin lari ke ranah hukum, mungkin begitu. Ada calon laki-laki dan calon pengantin perempuan, ada wali tadi sudah, kemudian ada mas kawin. Ya, berapa saja mas kawinnya tadi sudah dijelaskan oleh Abah Haji. Ada ijab kabul, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Nah, masih lancar juga ini ya. Nah, kalau lancar ini jangan-jangan bisa dipakai juga. Masya Allah. Ini berani ngomong karena datangnya cuma dengan yang bawa mobil. Kalau ada ibunya nggak berani. Ayo, selesai nikah, selesai itu. Terus ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Walimah. Nah, Masya Allah. Apa tuh walimah? Nah, kata Rasulullah, walimah itu walau bisyatin, sekalipun cuma nyembelih seekor kambing, ngundang saksi, ngundang keluarga, lalu kemudian jamuan. Walimah itu jamuan, seekor kambing disembelih, dimakan bareng-bareng sebagai media untuk mengumumkan bahwa Agus telah menikah. Selesai. Tidak perlu banyak, jangan duitnya dipakai untuk pesta. Kalau ada duit, pakai untuk modal hidup. Betul? Ini pakai pesta, ngundang organ 7 ahai 7 malam, ngundang dusun 7 dusun kailo, 7 dusun kailir. Dah habis-habis bejoget itulah. Lalu apa nggak boleh apa pakai organ? Boleh. Siapa yang ngelarang tidak pakai? Kalau menurut Abaji, organ itu sama dengan HP ini lah. Tergantung isinya. Ngorgen tuh boleh, tergantung dipakai apa. Kalau dipakai untuk sholawatan, kalau dipakai untuk nasyid-nasyid yang menggetarkan hati kepada Allah, boleh. Tapi kalau organnya dipakai untuk nyanyi sikok bagi duo, sikok bagi duo, sikok bagi duo, Allah apa-apaan. Makanya Abaji tidak mau sikok bagi duo, maunya sikok bagi tigo. Lebih parah lagi. Masya Allah. Ya terus terang saja, Abaji lebih baik dengan yang halal walaupun 3 ekor. Nah, makanya sekarang Abaji ini tadi agak nyengat juga disebut sesepuh. Padahal anak Abaji masih ada yang 1,5 tahun. Jangan-jangan punya anak lagi masih. Sekarang hitungannya baru 11. Masya Allah. Tuh ada Ustaz, ada Rahmat tuh yang nyorot-nyorot itu bukti. Saya saksi. Ya Allah, anak Abaji ini hitungannya 11. Cucunya kurang lebih baru 21. Nah, pokoknya se-RT deh.
Ini tadinya nggak ada, itulah diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang belum nikah, jangan mikir pesta. Pesta itu nggak diajarkan sebenarnya. Kalau artinya pesta itu hura-hura. Tapi kalau pesta itu walimah, inilah walimah, cukup, nggak mahal, murah. Apalagi ada dalam grup jamaah sokongan kalau nggak punya duit untuk sekedar beli kambing sikok, ya, apalagi sokongannya lebih gede. Tapi kalau sokongan untuk lagu sikok bagi dua tadi, nah gimana itu? Masya Allah. Jadi jangan nunggu-nunggu, pokoknya yang penting nikah, sudah itu walimah, selesai. Soal pesta, nah itu tergantung pestanya. Kalau pestanya tadi memang yang menyenangkan hati dalam hubungannya dengan Allah, yang memberi didikan, misalnya nyanyinya, yang nyanyi apa itu? Hah? Nyanyinya apa? Yang nyanyinya yang mengingatkan kita dengan Allah lah. Bila Israel datang memanggil, di tempat uang sedekahan insya Allah kabur semua. Ayo yang benar, lagu-lagu Oma Irama yang mendidik, suruh taat sama orang tua, sayang sama istri, ya kan? Atau lagunya Abah Haji nih, pengen dengar? Wani Piro. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Benar? Benar? Yang ada jarang disyukurinya, yang gak ada itulah yang jadi lamunan. Nikmat yang dikecap baru kan terasa bila hilang. Apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Tuh, Masya Allah. Kalau nyanyinya seperti ini boleh, buat lagi pesta. Dan walimah itu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak, sekali baik sudah cukup sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk kepentingan-kepentingan lain, untuk silaturahmi, untuk dakwah segala macam, silahkan. Tapi kalau untuk maksiat, sudahlah cukup, selesai. Ya, Agus. Nah, segini baik kalau ceramahnya nih. Tapi sedikitlah ada pesan. Ini soal nikah dan soal walimah. Saya mendengar ada yang nikah ditunda-tunda karena pakai duit, nunggu duit pesta. Itu yang saya pengen sampaikan. Jangan nunggu duit pesta. Yang penting ada mas kawin, ada untuk biaya walimah, segera menikah. Itu maksud Abah Haji. Ya, jangan sampai gara-gara nunggu duit pesta, Abah Haji dengar kalau di gedung pesta dengan makanannya 100 juta. Walah, Masya Allah. Kalau ada duit 100 juta, lebih baik untuk modal usaha baik. Itu maksud Abah Haji, supaya muda-muda ini mau nikah jangan sampai repot-repot seperti itu. Nah, selanjutnya pesan baik, ini soal rumah tangga. Agus, ini pengantin baru, yang ini pengantin bari, ya dah? Di sana ada pengantin basi. Saya baca di koran tuji, Masya Allah, 2 tahun ini Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara, rumah tangga yang bubar kurang lebih 5.000 keluarga. Jadi kalau ada yang duda, saya kabarkan ada janda 5.000. Nah, kalau yang janda ada duda 5.000. Nah, ini pesan untuk ini hari Jumat ya. Nikah itu mudah, selesai tadi. Yang susah itu membangun rumah tangga. Tapi sesusah-susahnya membangun rumah tangga, ternyata ada konsepnya. Ada resepnya. Abah Haji nyebutnya resep kesuksesan, resep sukses berumah tangga.
Mau saya sampaikan? Pertama, tadi hadis tadi, nikah karena Allah, dinikahkan karena Allah, pasti akan ada lindungan Allah. Gus, kamu istrinya baik, cantik, pasti ada, tapi istrimu nggak sempurna, betul? Jangan menuntut cari istri yang sempurna, karena memang suami pun tidak ada yang sempurna. Maka kalau kelihatan kekurangannya, itulah tantangan dijadikan sebagai media untuk kita berbuat yang terbaik supaya Allah suka sama kita. Jangan tengok kekurangannya langsung kurang galau. Cari suami yang baik, cari istri yang baik, pasti ketemu, tapi yang sempurna tidak akan ketemu. Konsep manakala ada kekurangan, itulah tanggung jawab kita untuk menyempurnakannya. Setuju? Setuju? Setujui baiklah, supaya cepat selesai namanya nih hari Jumat. Karenanya konsepnya ridho birridho. Yang kedua, kalau rumah tangga pengen bagus, pengen baik, harus dipenuhi tidak hanya dengan ridho istri dan suami, dipenuhi dengan ridhonya orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua mertua. Siapa yang pengen sukses? Abaji jamin, karena ada jaminan dari Allah. Bangun rumah tangga kita dipenuhi dengan ridhonya ayah dan ibu. Allah ridho, kalau sudah Allah ridho, hadiah dari Allah banyak sekali, banyak sekali. Saya punya masalah berat, harus mengeluarkan duit 11 miliar, dan kalau tidak, masalah itu nggak selesai. Untung ibu saya masih hidup. Saya datang sama ibu saya, minta maaf, minta didoakan. Saya buat kesenangannya, saya buat segalanya yang saya bisa, dan saya tantang ibu, nak minta lagi, kau luar biasa nak, semoga kau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai 11 miliar, kurang dari 1 miliar, Allah selesaikan masalah kita. Siapa yang mau dekat dengan wong tua, itulah media yang paling hebat untuk jadi orang kaya. Sarjanamu tidak terlalu berharga dibanding kalau kamu dosa sama wong tua. Setelah ini berangkatlah hari Jumat nih ke masjid. Setelah dari masjid, temui mak dan ayahmu yang masih hidup, mintalah maaf dan berjanji membesarkan, membahagiakan orang tua. Gus, tunggu ledakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jangan banyak nuntut sama wong tua. Tuntutan wong tua itu nggak bisa dituntut. Ini saya baca di koran hari ini, ada anak yang ngegebuki ibu kandungnya, na'udzubillah min dzalik. Mampus dia hidupnya. Masya Allah, sampai orang tuanya nuntut di pengadilan, ngadu di hukum, na'udzubillah min dzalik. Isnani yu'ajjiluhum Allahu fid dunya. Dua orang yang bakal dikontan kewalatnya sebelum mati. Siapa? Uququl walidain. Yang pertama disebut orang yang durhaka kepada orang tua. Jasa wong tua itu diceritakan dalam sahabat Rasul, anaknya sudah gendong emaknya dari Madinah sampai ke Mekah, Mekah sampai ke Arafah, Arafah ke Mekah, Mekah balik lagi ke Madinah, digendong, diceboki segala macam. Ditanya Sayyidina Abdullah bin Umar, apakah saya sudah cukup membalas jasa orang tua? Jawab Sayyidina Abdullah bin Umar, sekali ngeden mak kamu melahirkan, kamu belum terbayar seumur hidupmu. Tuh. Apalagi dengan juga mertua sama, anaknya dilahirkan, dicantikkan, dipinterkan, lalu kita datang ngambilnya dengan mas kawin nggak seberapa, masih nak nuntut pula dibekali oleh mertua. Masya Allah, ini bukan di sini, bukan. Sebelah sini Kampung Jukung, apa namanya tuh. Ada pula malah mantu yang ribut urusan warisan mertua. Hayya, ini masalah ya. Ya, jadi pengen bahagia rumah tangganya,
penuhi dengan keridhaan Allah. Yang kedua yang bakal dihukum oleh Allah sebelum mati, orang-orang yang berbuat maksiat dan mungkar, berzina, mabuk, segala macam. Cepat itu hancur kalau gara-gara mabok judi. Nah, apalagi sekarang ini ada judi online, judiol, apa ya? Judi online, hati-hati. Itu kita kalau pakai judi-judi begitu tuh kita judi buyan. Kalau nak mau jadi judi, jadilah bandar judi yang besar, betul? Yang ditipu adalah Cina pengusaha itu. Kalau kita rakyat biasa ikut judi online, hanya abaji sebut judi buyan namanya tuh. Pasti habis duitnya tuh. Sebelum mati jadi melarat, jadi dagelan nanti hidupnya. Tinggalin judi itu. Rejsum min amalis syaitan. Nah, baru yang berikutnya, kunci sukses silaturahim, ya. Keluarga yang datang ini karena keluarga. Mudah-mudahan dengan demikian hidup kita sukses. Amin ya rabbal. Dengerin hadisnya tentang silaturahim. Man sarrahu ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuwasa'alahu fi rizki. Ini yang terakhir. Siapa yang kepengen umurnya panjang? Siapa yang pengen umur panjang? Sepanjang apa? Saya pastikan ini umurnya panjang, nggak bakalan mati kecuali sudah nyampe ajal. Ya. Yang kedua, rizkinya lapang. Ada dua yang mesti dilakukan. Falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan tinggal sholat, ya, jangan tinggal yang jadi kewajiban. Wal yasil rahimah, sambung silaturahmi. Dalam hal ini jangan nunggu orang baik sama kita yang lebih dulu baik sama orang. Tahadu wa tahabu, tahabu, berhadiah-hadiahlah kamu. Kalau ada duit hadiah duit, kalau ada ilmu hadiah ilmu, kalau ada senyum hadiah senyum. Nah, setiap hari latihan senyum supaya banyak, bisa hadiah. Kalau perlu dewean di belakang rumah tuh senyum. Lagi apa? Latihan untuk hadiah. Paling-paling dikatai orang ini lah mulai atau mulai lagi, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi dekat sama Allah, dekat dengan kerabat. Maafkan kalau ada keluarga yang berbuat salah sama kita. Mereka nyalahin kita, sudahlah terima saja, asal jangan dua, satu fisik, yang kedua harta. Kalau hartanya dirampas, syahid kita bela. Kalau fisiknya dianiaya, harus melawan. Tapi kalau cuma dikato saja, biar kata Rasulullah, lidah dia ngengser sampai nyapu jalan, jangan jadi urusan. Insya Allah selamat, kamu sukses. Sekian saja ceramah Baji, karena udah menges juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah dapat dua bagian. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, barik li hadzainil arusyain wa barik alaihima wajma'huma bil khair. Allahumma ja'alna wa iyyahuma min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahuma min ahlis su'i wa ahlid dhair. Ij'alna wa iyyahuma min ibadikas salihin wa waffiqna wa iyyahuma li ta'atika wa ittiba'i rasulika wa ja'alna wa iyyahuma min al-hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Ya Allah, perbanyak anak keturunan kami yang soleh-soleh ya Allah. Cukupi perbekalan kami ya Allah. Anak kami bukan hanya hidup di Indonesia saja ya Allah, tapi anak keturunan kami bertebar di seluruh dunia untuk membawa kalimat-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berkahi negeri kami ya Allah. Berikan kepada kami pimpinan yang soleh ya Allah, pimpinan yang jujur ya Allah, pimpinan yang setia ya Allah dengan Rasulnya ya Allah. Ya Allah, jangan lagi Engkau berikan pimpinan kepada kami ini ya Allah yang mendustai rakyatnya, yang mendustai janjinya, yang merugikan agamanya ya Allah.
ya arhamar rahimin irhamna warham jami'al muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lebih kurang, billahil hidayah wat taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.